Yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani adalah kedua orang tuanya. Ya. Artinya ada peran yang membuat dia bisa menjadi siapa dirinya. Ini agak dilupakan. Yaitu adalah peran orang tua. Nah, dulu saya sama teman-teman bikin geng Ustaz, karena perasaannya sama sebelum menikah. Kejora Ustaz. Kelompok jomblo ceria. Bukan IPTN nih, ketemu telat nikah dulu. Nih, jadi Galaman. jadi curcol gini. Oh iya, gitu harus. Kalau udah bicara berbuat yang baik, itu bukan bicara berbuat yang menyenangkan, tetapi berbuat yang benar dan punya manfaat bagi orang lain. Apakah dia seorang bengkir tapi dia beriman? Atau misalkan geng tapi geng beriman. Nggak salah. Oh, Geng itu kan hanya istilah aja Geng, sebenarnya. jadi konotasinya bukan itu negatif ya Ustaz ya. Geng itu kan bahasa gaul. Kalau bahasa Arabnya apa? Bani ya Ustaz ya. Jamaah. Jamaah ya. Berjamaah itu adalah satu kepastian. Berjamaah itu adalah satu tabiat manusia. Manusia akan berjamaah. Kan berkelompok, Nah, kelompok bahasa lainnya sama aja. Cuman istilah kerennya geng geng. gitu. Karena badan bergeng. Oh, bu saya mau asup Ustaz. Oh iya, makanya. Waalaikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cuman terkadang caranya banyak orang-orang emosi yang digunakan. Jadi marah-marah, memponis, menghukum. Sehingga anak akhirnya merasa nggak nyaman di rumah. Akhirnya dia cari di luar. Nah, ini di luar sudah Dapatlah sesuatu yang menyenangkan gitu. Kan menyenangkan tuh belum tentu benar. orang sekarang itu orientasinya ke hasil, harus berhasil. Itulah dia. Karena selalu fokus kepada apa yang dia mau, akhirnya yang main adalah emosi. Merasa gagal. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Inilah perkataan merasa lebih baik diucapkan oleh iblis terhadap Adam pertama kali. Kini perasaan merasa lebih baik telah menjangkiti Adam, ingin dapat pengakuan sebagai yang terbaik. Ketika pengakuan itu tidak didapat, terjadilah bentrokan, terjadilah tawur, bahkan terjadi pembunuhan. Sehingga jauhlah harapan menyaksikan anak muda yang ahli ibadah menebar manfaat dan berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir kembali dalam acara Ngopi ala Kadarnya. Ngobrol penuh inspirasi bersama Kang Darlis Fajar atau Ustadz Darlis Fajar. Ya gitu Kalau ini acara tema kemarin saat ya. Tapi khusus hari Kamis malam ya, kita akan bicara acara untuk anak-anak muda ya. Karena Ustadz ini ya mengisi acara-acara di anak-anak muda. Bukan, yang tepat mah pernah muda. Oh, pernah muda. Mungkin juga yang anak muda yang dulu pernah ngisi ya, yang acara-acara kajiannya di yang Ustadz isi itu sekarang udah nggak muda lagi kayaknya. Tapi mungkin kalau mengikuti acara kita ini terus menyimak Ustadz lagi, mungkin berasa muda lagi Ustadz. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Kiat-kiatnya supaya si anak muda ini dia menemukan jati dirinya sendiri dan dia
akan menyampaikan sebuah kesimpulan, ternyata inilah saya sebagai seorang muslim dan saya harus menjadi muslim yang baik. Sehingga dia tidak hanya memberi solusi bagi diri dia sendiri, tapi dia bisa menghadirkan solusi bagi lingkungan di sekitar. Nah, untuk sampai ke sana, apa yang harus dilakukan anak muda ini gitu ya? Mangga silakan. Ya gini ya, kita ini kan terjebak dengan apa yang disebut dengan who I am gitu kan ya. Siapa saya gitu kan. Akhirnya jadi who am I. Kebalik. Who am I jadi who I am gitu. Kan who am I itu adalah siapa saya. Who I am inilah saya gitu. Here I am misalnya. Iya kan who am I itu adalah siapa saya. Kan akhirnya jawabannya who I am. Inilah saya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan adalah seperti sabda Rasulullah SAW ya. Rasul mengatakan semua yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani adalah kedua orang tuanya. Ya. Artinya ada peran yang membuat dia bisa menjadi siapa dirinya. Ini agak dilupakan. Yaitu adalah peran orang tua. Orang tua nih. Ya iya. Karena gini, manusia yang lahir itu dalam keadaan kosong. Fitrah itu artinya bisa bersih, bisa kosong. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Artinya segala potensi, segala macam Allah berikan semuanya untuk bisa menemukan identitasnya, untuk bisa menjadi siapa dirinya. Allah berikan itu. Cuma lanjutan ayat setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Lalu Allah tempatkan manusia pada posisi yang terendah, yaitu tadi apa? Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ketika lahir dia bersih, kosong. Artinya akan menjadi apa-apanya tergantung apa yang diisi dan siapa yang isinya. Kalau kita anak remaja sekarang, ya karena emang yang lagi trennya apa? Yang lagi trennya adalah ya bikin geng. Dan bikin kubu ini sebetulnya mah penyakit, bukan penyakit ya San ya. Mungkin tren setiap zaman ya ada kubunya San. Iya, terlepas dari apa zamannya, tetapi ini yang terjadi adalah bahwa manusia yang lahir itu dalam keadaan kosong, kemudian dia akan jadi apa tergantung apa yang diisinya dan siapa yang mengisinya. Oke. Ya tren itu boleh jadi terjadi karena ini saja pengalaman, bukan pengalaman. Jadi ya interest saja, ketertarikan mungkin, atau juga karena ada perasaan yang sama. Dulu saya sama teman-teman bikin geng saat karena perasaannya sama sebelum menikah, Kejora saat. Kelompok jomblo ceria. Bukan IPTN nih, ketemu telat nikah dulu. Ngalaman. Jadi curcol gini. Oh iya gitu harus. Enggak gini Mas. Kopi nih. Maksud saya begini. Ini kan ya yang sekarang yang trennya apa? Kan tren itu adalah yang banyak orang lakukan. Tren adalah yang sedang orang ingin ikuti itu. Yang menjadi sebuah persoalan apakah trennya itu positif atau negatif? Itu dia persoalannya kan di situ. Ya kan? Ari tren itu bebas nilai dia sebenarnya. Artinya jangan disalahkan, tetapi tergantung isi trennya apa. Nah, itu tergantung daripada apa yang dia titik tolaknya. Makanya kan ketika Rasul mengatakan bahwa bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih dan kosong, yang menjadikan dia tadi ya adalah lingkungan dan orang tuanya. Makanya kenapa ya kita harus menyadari bahwa posisi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu punya tugas. Yang ini nggak nyampe ke anak kita ketika secara umum ya lahir gitu. Harusnya kan nyampe ya bahwa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya identitas sudah jelas kan. Mau jadi apa dia? Hamba Allah.
Dan itu adalah sebuah hal yang harus disampaikan ya Iya. kepada anak. Kadang-kadang si anak-anak ini begitu sudah mulai bisa diajak bicara atau berkomunikasi langsung, nak mau gede mau jadi dokter, jadi tentara, atau jadi sekarang mungkin selebgram atau youtuber mungkin. Kan itu pertanyaan mau jadi apa, tapi tadi ya saja garis Iya. besarnya ketika Iya. seorang anak itu sebetulnya harus diarahkan di seorang Makanya hamba. kan kata baginda juga dalam sabda yang lainnya, siapa yang ingin dunia Ya. dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Nah, ilmu itulah yang akhirnya menjadi titik persoalan, ya kan? Kalau udah bicara ilmu berarti bicara pengetahuan. Nah, pengetahuan macam apa yang masuk ke anak itu? Baik dari orang tuanya, dari lingkungannya, kan itu. Nah, ternyata orang tuanya secara pemahaman keagamaannya, kalau kita bicara mayoritas muslim, keislamannya lemah, maka yang tersampaikan bukan keislamannya. Yang tersampaikan apa yang dia tahu dan apa yang dia lakukan sekarang, orang tua itu. Maka disebut dengan kebiasaan. Nah, kalau bicara kebiasaan, istilahnya muncul lagi baru. Kebiasaan itu disebut akhirnya adat, tradisi. Nah, yang mempengaruhi seseorang itu menjadi identitas seperti apa adalah ya tradisi tadi, yang disebut dengan budaya, adat. Kan itu. Makanya kalau misalnya budaya-budaya yang berkembang tidak diwarnai dengan, tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, maka ya kita pahami. Karena kan dalam dunia Allah menciptakan manusia pada dasarnya akan bermuara kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama menjadi hamba Allah, kelompok yang kedua tidak menjadi hamba Allah. Sebaliknya. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Tah. Mungkin orang nggak akan bingung ya Sat. Inu katilu kopat lima naon. Karena gini, Kan ada dua pilihan itu Sat. ya karena masalahnya kita bermuaranya juga pada dua tempat, Ya. surga atau neraka. Makanya yang nawa tilu atuh semua. Sehingga akhirnya surga nerakanya kita sangat bergantung bagaimana kita hidup. Ya. Kalau bicara bagaimana kita hidup, berarti bicaranya adalah apa yang dilakukan oleh dia selama hidupnya. Atau lebih tepatnya lagi, jadi siapa dia? Nah, balik lagi ya. Iya, hamba Allah Ya. atau bukan hamba Allah. Balik lagi ke sana. Kalau dia jadi sebagai hamba Allah, maka arahannya adalah dia harus bisa menegakkan ibadah. Seluruh aspek kehidupannya harus bernilai ibadah. Dan ingat, hamba Allah itu cuma satu tugasnya di muka bumi ini selain ibadah adalah apa? Tugasnya satu. Tapi ini lebih mengkerucut lagi dari kata-kata ibadah adalah berbuat yang baik. Baik. Kalau udah bicara berbuat yang baik, itu bukan bicara berbuat yang menyenangkan, tetapi berbuat yang benar dan punya manfaat bagi orang lain. Makanya sebaik-baik manusia kata baginda adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita lihat identitas yang muncul sekarang anak muda, ada manfaatnya nggak buat orang lain? Manfaatnya ada saat mungkin menghibur. Ya kan akhirnya kita lihat yang kasus pembunuhan segala macam, kasus apa Merkosa. perkelahian segala macam itu kan sebenarnya adalah tidak berikan manfaat pada orang lain. Justru lebih banyak merugikan. Nah, iya. Membuat teror kan gitu. Iya. Ya karena memang yang dimunculkan dalam figur yang ingin dijadikan apa dirinya adalah tadi bukan hamba Allah. Nah, ini dia. Karena kalau bicara bukan hamba Allah, ada satu sosok yang Allah sebutkan dia tidak lagi jadi hamba Allah. Siapa? Iblis. Nah, si eta deui. Iya. Betul. Karena memang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kisahkan, diceritakan yang awalnya dia tadi posisinya hamba Allah, tinggal di surga. Betulnya dia sudah diberikan pengakuan yang besar ya sama Allah, ya. Dikasih fasilitas surga yang tidak ternilai. Iya. Padahal dia adalah jin, bukan malaikat, tinggal di surga. Nah, akhirnya dia berbuatlah sesuatu yang Allah gak suka, yaitu iri dengan manusia yang diciptakan oleh Allah tadi.
Adam dan Hawa. Dan bentuk penghormatan atas penciptaan Allah ini dimintalah semua penghuni surga untuk hormat kepada menghormati Adam dan Hawa dengan bahasa sujud. Malaikat protes, termasuk iblis juga protes. Malaikat protes dijelaskan oleh Allah dan akhirnya tunduk semua. Tersungkur sujudlah kepada Adam, bentuk penghormatan atas Allah menjadikan dia sebagai wakilnya di muka bumi. Kan ayatnya jelas ya. Ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, aku hendak menjadikan manusia khalifah di bumi, wakil gitu kan, ya. di muka bumi. Diprotes sama malaikat, kenapa engkau menjadikan manusia yang punya sifat merusak dan membunuh, melumpahkan darah? Allah katakan, kamu nggak tahu apa-apa, aku lebih tahu. Awalnya kan malaikat mengatakan, wa nahnu, kenapa nggak kami aja yang selalu bertasbih, memuji engkau, yang mensucikan engkau. Kan malaikat mengatakan gitu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Karena semua diciptakan oleh Allah. Oke. Nah dari situlah ketika Allah sebutkan tentang satu sisi yang memang malaikat nggak punya, yaitu tadi ilmu yang nggak diajarkan oleh Allah. Makanya ilmu. Ketika Allah minta kepada malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di sekitarnya, nggak bisa sebut dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Kami nggak ngerti, nggak tahu apa-apa kecuali yang kau ajarkan. Berarti ilmu itu tidak diajarkan kepada malaikat. Lalu Allah ajarkan kepada manusia, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan mulailah ketika Allah menitahkan Adam untuk menyebut semua nama benda-benda itu tersebut dengan teliti dan detail. Disitulah akhirnya malaikat menghormati keputusan Allah dengan diangkatnya manusia menjadi wakilnya di muka bumi. Nah, akhirnya satu yang nggak mau sujud, iblis. Nah, dia lagi. Bukan dia lagi gitu. Iya. Nah, emang itulah yang terjadi. Kemudian Ya. kenapa nggak mau sujud, diceritakan kan? Dia mengatakan dengan bahasa saya lebih baik dari Adam. Ya, no. Nah, perkara merasa lebih baik inilah yang jadi masalah. Sekarang kita lihat geng-geng anak muda merasa gengnya lebih Baik. merasa geng yang mantap, Akhirnya disitulah jadi cikal bakal benturan tuh sana. ya, Bentrok. ya, Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. ya. Akhirnya tidak memikirkan manfaat dirinya buat orang lain, tapi bagaimana dia mendapatkan kenikmatan yang dia mau, keinginan-keinginan dia yang terpenuhi. Ya kenikmatan itu tadi Ustaz, bahwa dia ingin mendapat pengakuan bahwa dia lebih baik gitu. Iya, kan begitu. Jadi awalnya itu adalah di situ dulu, ya. Cikal bakalnya. Ya, makanya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di situ adalah untuk di dunia inilah ya ilmu agama. Coba aja kita lihat. Orang belajar agama minim. Kita ingat waktu masih kecil belajar di masjid ngaji, ya cuman ngaji aja, ngaji belajar baca Al-Quran kan. Bagus sekali. Tetapi pemahamannya nggak serinci yang kita butuhkan. Hanya sholat, wudu, ya rukun iman, rukun Islam gitu kan. Berarti baru sebatas ritual, Ustaz. Bukan ritual, ya. hal yang sifatnya masih apa ya, mukadimah gitu loh. Belum detail ke dalam, lebih dalam lagi menjadi apa dia, gitu loh. Tetapi itu udah cukup sebenarnya ketika usia-usia masih di bawah dewasa, masih anak-anak. Ya kan, karena memang pemahamannya kan berkembang, otak juga manusia berkembang, gitu kan. Nggak ujuk-ujuk bayi lahir Ya. langsung bisa baca. Kecuali memang yang Allah berikan mukjizat, yang Allah berikan kelebihan kan gitu kan ya. Ya. Nah ini kan nggak semuanya. Secara normal adalah dia tadi asfal, paling rendah posisinya itu tidak tahu apa-apa. Dari tidak. Makanya dia harus belajar. Nah ketika belajar itu dia mendapatkan ilmu itu yang akan dilakukan oleh dia sepanjang yang dia tahu. Makanya kenapa penglihatan itu menjadi titik awal untuk mendapatkan sesuatu tentang dirinya. Berawal dari mata. Iya, penglihatan. Walaupun sebenarnya indera yang pertama berfungsi itu bukan mata, telinga. Telinga. Iya. Bahkan ketika di dalam perut ibunya usia 4 bulan, dia sudah berfungsi panca inderanya yang bernama telinga. Kadang itu suka diajak ngobrol perutnya Ustaz ya. Iya.
Bukan perut diajak ngobrol, janinnya diajak Oh ngobrol. iya betul. Perut diajak ngobrol. Mungkin karena lapar jadi kata perut. Ya kan isu-isu suka dimenengin merotal saja. Ya, Makanya kan ibu yang hamil diingatkan supaya berkata yang baik-baik karena kan didengar oleh anaknya yang masih dalam janinnya, dalam perutnya gitu kan. Kan itu. Nah dari situlah ketika dia lahir, ya kan, makanya kita selalu menggunakan bahasa-bahasa yang bagus ya untuk anak gitu, berzikir pada Allah, kata-kata Allah atau kata mama atau ayah atau ibu atau bunda apalah namanya lah, kita kenalkan gitu kan. Nah dari situ dia baru fungsi yang kedua indra adalah mata. Betul, mata ya. Iya, kan begitu lahir yang dilihat kan warna-warna yang paling dominan warna merah gitu. Makanya fokus ke warna merah biasanya gitu. Ya Allah, ini kan tentang dia perkembangan anak lebih paham lah psikolog ya. Nah dari situlah terus baru dia setelah usianya masuk usia fase-fase tertentu baru pikirannya berfungsi dengan benar gitu kan. Berproses sampai dia balik. Nah balik itulah dewasa sebenarnya. Cuman di kita balik itu dianggap masih remaja. Kalau kita lihat dalam agama kita tuh nggak ada istilah remaja. Yang ada anak-anak dan balik. Balik itu sudah bahasa fikihnya adalah mukallafun. Mukallafun tuh sudah punya tanggung jawab. Artinya perbuatan dia sudah bernilai. Sudah dapat pahala dan dosa. Itu dia. Mukallafun itu. Dan usianya kalau dalam ilmu fikih itu adalah usia 15 tahun. Ya kan, makanya kalau ada wanita sampai usia 15 tahun, 16 tahun dia belum haid, maka tetap diperlakukan sebagai orang yang sudah dewasa. Sudah balik ya. Karena sudah balik 15 tahun 15 walaupun tahun. belum haid. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, kalau laki-laki juga sama. Mimpi namanya, mimpi basah. Makanya sebenarnya ketika dia berusia belum 15 tahun tapi sudah melakukan suatu perbuatan yang bisa mengeluarkan spermanya, Sudah balik. sudah balik. Oke. Berarti hanya 2 itu saja ya, balik itu ya. Tetapi kan tugas orang tua sebelum dia balik berikan ilmunya supaya nanti termuncul identitasnya yang benar. Sehingga akhirnya dia tahu siapa dirinya. Bahwa dia adalah I am Muslim. Ya. Kalau dalam Al-Quran, Ishhadu bi ana Muslim. Nah yang sekarang terjadi adalah dilepaskan cari identitas masing-masing sehingga dia mengatakan who I am. Inilah saya. Who I am. Nggak ada masalah apakah who I am-nya itu diungkapkan oleh dia adalah seorang musisi, tapi dia beriman. Apakah dia seorang bengkir tapi dia beriman? Atau misalkan geng tapi geng beriman. Nggak masalah. Geng itu kan hanya istilah aja sebenarnya. Jadi konotasinya bukan negatif ya. Geng itu kan bahasa gaul. Kalau bahasa Arabnya apa? Bani ya saja. Jamaah. Jamaah. Ya. Berjamaah itu adalah satu kepastian. Berjamaah itulah satu tabiat manusia. Manusia akan berjamaah. Kan berkelompok. Nah, kelompok bahasa lainnya sama aja. Cuman istilah kerennya geng. Geng. Gitu. Karena badan bergeng. Oh, bu saya mau asup saja. Oh iya makanya. Bukan aktivis, Bang Opik mah aktebel. Oh, sudah. Pembesar kan. Iya. Pembesar. Pembesar, ini pengurus. Nah itulah, itu yang terjadi. Sehingga ya kita jangan melihat itu sebagai sebuah sebuah hal yang kita ponis gitu. Tapi disitulah tantangan kita untuk banyak berbuat kebaikan agar kita bisa menebarkan kebaikan, membawa orang menjadi orang baik. Maka dibutuhkan tadi kan perjuangan, dibutuhkan suatu keseriusan dalam memberikan identitas kepada anak-anak kita. Ya. Kan gitu. Ya, nah yang persoalan lagi itu ya ketika si orang tuanya sudah menyadari tugas ini, ternyata si anak itu sudah bukan anak-anak lagi tapi sudah 15 ke atas saja. Padahal usia-usia gitu kebanyakan anak-anak tuh beraktivitas di luar tuh lebih dominan daripada di rumah. Otomatis ketemu dengan orang tua komunikasi itu jarang.
Nah, berarti ada peralihan tugas atau seperti apa? Enggak, sebenarnya gini. Kita Itu terjebak dengan istilah anak udah gede. Nah itu. Padahal kalau kita lihat dalam kisah dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kisah Nabi Nuh. Kurang apa dewasa anaknya yang tidak beriman? Yang dia akhirnya nggak mau naik ke perahu, kemudian dia memilih mati tenggelam sama ibunya. Tapi lihat bagaimana kisah Nabi Nuh, nggak pernah bosan dia mengingatkan anaknya untuk menjadi orang yang benar. Artinya apa? Kita bukan seorang pemutuskan, jangan memponis. Selama nyawa anak kita masih hidup. Karena itulah tadi, agar kita bisa banyak berbuat kebaikan, agar hidup kita punya manfaat kepada orang lain, termasuk dalamnya keluarga kita. Maka Allah mengatakan, ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cuman terkadang caranya banyak orang-orang emosi yang digunakan. Jadi marah-marah, memponis, menghukum. Sehingga anak akhirnya merasa nggak nyaman di rumah. Akhirnya dia cari di luar. Nah ini di luar sudah. Dapatlah sesuatu yang menyenangkan gitu. Kan menyenangkan tuh belum tentu benar. Bahkan cenderung menjerumuskan. Ya bolehlah dikatakan begitulah. Ya kadang-kadang ya itu kenyamanan itu identik dengan hal yang menyenangkan. Ya makanya sebenarnya kita tugas orang tua itu adalah bagaimana kita menanamkan modal-modal anak kita sebelum balik itu dia punya modal, sehingga begitu dia keluar, yaitu ilmu tadi. Nah itu tadi yang saya katakan, sehingga dia bergaul dengan siapapun nggak ada masalah. Jadi sudah punya imun di sana. Ya. Imunitas. Gitu. Karena kan yang namanya anak muda kan masih terpengaruh saja. Selalu begitu alasan kita, selalu begitu alasan kita, sehingga akhirnya membuat kita membiarkan anak muda berbuat salah. Kenapa? Dah wajar tuh juga anak muda, dah wajar tuh juga masih muda, dah wajar masih identitas. Ya. Sehingga akhirnya kita mentolerir kesalahan mereka. Padahal itu toleransi yang berulang ya saja. Bukan berulang, justru itu yang terjadi adalah membiarkan kesalahan orang lain. Jadi alasan. Ya, yang paling penting bukan memponis. Tapi membiarkan juga jangan. Iya, jadi kita perbaiki kesalahan itu dengan cara yang tadi bersabar sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sampai menjelang kematian anaknya dia masih tetap berdoa pada Allah untuk anaknya dan masih berharap Allah menurunkan rahmat. Walaupun si anaknya itu sudah menolak untuk beriman. Iya. Tapi tetap saja. Iya. Nah itu dia kasih sayang orang tua tuh ya. Nah kan selama ini kita lihat orang tua itu sekarang mudah memponis anaknya. Anak saya bandel, anak saya begini, A, B, C, D, A, B, C, D. Nanti gede jadi apa, nanti jadi apa. Ketakutan yang luar biasa. Saya pernah melakukan kan, ketika anak saya yang kedua itu saya udah buat arahan supaya tidak menggunakan internet gitu. Ternyata dia apalagi ke warnet. Aneh nyari kemana, saya cari kemana-mana ketemu saya lagi di warnet. Langsung saya bawa sampai rumah, langsung saya pukul pakai gesper. Oh, Ustaz pernah. Iya, pengalaman. Yes. Dan anak saya nangis menjerit luar biasa. Begitu saya peluk dia nggak mau. Itu saya beristighfar. Dan akhirnya membuat anak-anak jadi agak tertutup dengan bapaknya. Ya. Itu ada sebuah ini saja alasan. Mungkin bukan alasan, disebutnya latar belakang ya. Sebagai orang tua itu tadi ya bisa sampaikan ada ketakutan kayak gede jadi naon atau nanti udah besar mau jadi apa. Terus yang kedua mungkin boleh jadi ekspektasinya terlalu tinggi ya saja ke anak. Apapun ekspektasinya, emosi yang bermain. Karena menganggap apa yang kita inginkan nggak terjadi, maka kita bawaannya apa? Marah. Makanya. Cik, lamun mangopik aya keinginan terdapat uring-uringan tuh. Wah, tak gitu. Kok Persib kayak main saat makanya kan kalau kita punya wah ekspektasi enggak, kan makanya kalau kita punya ilmunya ya beriman kepada Allah tadi ya. Itu ada rukun iman yang ke-6. Ya kalau udah kodar gitu. Iman kepada qadar. Artinya semua yang terjadi itu seizin Allah.
Dan ketika orang beriman ditanya oleh Allah, apakah yang Allah berikan itu kepada kalian semua orang beriman tuh apa? Kebaikan. Padahal yang Allah berikan itu tidak selamanya menyenangkan. Tapi oleh orang beriman disebut kebaikan. Artinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti berujung kebaikan kalau dia bersyukur dan bersabar. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Anak muda tuh. Nah ini contoh anak muda yang luar biasa. Iya. Digoda oleh wanita, nggak tergoda kan? Iya. Digoda sama yang menyenangkan sama wanita sudah. Iya. Dan akhirnya tempatnya di mana dia tinggal? Penjara. Nah itu menyenangkan goda enggak? yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, tapi dia terima dengan sabar, Ya. kebaikan. Sehingga dia selamat dari godaan wanita. Dan bukan hanya selamat dari godaan wanita, dia diangkat derajatnya oleh Allah, punya ilmu yang bisa mentakwilkan mimpi, yang sebenarnya mukjizat. Dan diangkat jadi nabi. Di penjara. Dan di ilmunya itu dimanfaatkan oleh Raja Mesir untuk menyelesaikan masalah Mesir yang pacaklik 7 tahun. Kan kata Nabi Yusuf, jadikan aku bendaharawan. Maka diangkat, dan benar. Bukan hanya selesai krisis pangan di Mesir, tapi juga membantu negara-negara tetangganya tentang krisis pangan ini. Dan di situ Allah tambahkan bonusnya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan ayahnya, ditambah lagi bonus yang kedua, ayahnya bisa melihat lagi. Ayahnya ya, Nabi Ya, Yakub. Yakub. Dan tidak ada dendam sama sekali Yusuf kepada saudaranya. Ya. Dan memang ya anak-anak muda yang sekarang ya boleh jadi juga orang tuanya Sat ya. Dia tidak siap dengan hal yang tidak menyenangkan tadi Sat. Iya, makanya kan kita harus semuanya introspeksi. Jadi jangan disalahkan anak saya yang salah gitu. Orang tua juga punya peran gitu. Dalam setiap kejadian ya Sat ya. Iya, ketika dia belum balik. Ketika sudah balik kan tanggung jawab anaknya. Karena udah punya tanggung jawab dia. Oke. Dia berbuat, dia yang nanggung. Tapi kan ada peran orang tua di situ ketika dia sebelum baliknya. Kan itu kan titik modal. Makanya jangan pernah bosan orang tua terus tetap mengajak anaknya untuk berbuat kebaikan. Yang membuat dia bisa bertahan untuk mengajak kebaikan adalah tadi, tidak mudah memponis. Nah itulah yang termasuk kalau udah bicara keluarga, bukan hanya ke anak, ke pasangan kita. Sehingga oleh Allah akan dirahmati, diberkahi sehingga bisa langgeng gitu, sampai ke surga. Kan Allah katakan, walladzina amanu watabathum zuriyatahum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum. Ya kan? Dan orang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan pula akan kami kumpulkan di surga dengan anak cucu mereka. kalau dikumpulkan di surga mah nggak akan ada perpisahan lagi Sat ya. Iya, karena abadan. Abadan. Di sini mah kita berpisah sementara. Iya, kematian. Mati. Iya. Nah itu persoalannya. Kalau kita lihat dari titik tolaknya di situ. Ilmu apa yang disampaikan ke anak kita dari para orang tua dan lingkungan. Maka kenapa kita juga mesti care dengan lingkungan kita? Artinya kita harus terlibatlah dengan kehidupan masyarakat. Karena anak kita akan hidup dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak baik, ya akan berdampak ke anak kita ketika dia belum punya kekuatan untuk memutuskan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung Sat. Di sini peran orang tua juga ya harus berkontribusi dalam hal menciptakan lingkungan yang baik di masyarakat. Iya. Bersama-sama dengan orang tua yang lain. Iya, makanya kan keterlibatan dengan masyarakat itu jadi penting. Makanya disitulah yang disebut dengan akhlak, itulah hubungan dia dengan orang lain kan. Secara umum. Akhlak itu. Dan kata Baginda, ya sebaik-baiknya orang yang paling berakhlak. Nah, kalau udah berkata-kata akhlak di antara kita di masyarakat umum adalah hubungan personal dengan personal kan, hubungan dia dengan orang lain. Kadang-kadang ada orang yang nggak baik hubungan dengan orang lain disebut nggak berakhlak kan begitu, akhlaknya kurang. Kenapa? Kebermanfaatannya nggak dirasakan oleh masyarakat, termasuk yang geng-geng tadi. Kalau ada geng yang bermanfaat, pasti nggak akan disebut sebagai geng istilahnya, tapi organisasi. Bentuk penyebutannya beda sih. Karena memang kata-kata geng itu udah identik dengan negatif.
Negatif. Gitu. Lu Ustaz katanya pernah juga jadi geng juga ya? Ya istilah kita aja geng. Padahal mah ya kita kan waktu saya SMA gitu kan di kelas waktu kelas 2 gitu SMA. Kita bikin kelompok kelas gitu. Ya namanya Kloroks, kelompok orang-orang ngorok. Nah, ini ada yang pakai nggak? Orang ngorok. Emang ini suka itu, tidur siang itu. Itu Kloroks itu adalah kisahnya itu kan katalisator zat kimia untuk menyatukan kimia yang lain dengan zat kimia yang lain untuk disatukan dibutuhkan katalisator. Nah, katalisator bernama zatnya adalah Kloroks. Oh, saya tuh pernah di SMA ada juga tuh nama geng namanya borak. Borak itu baso itu. Biar awet. Soalnya alasannya karena namanya borak biar awet cerianya, awet mudanya, awet gantengnya saat itu. Ya, ini kan ada Tapi itu payu-payu saat. ada sejarahnya kan Kloroks. Gitu ya. Nah, dari situlah. Nah, kemudian waktu itu saya sebagai ketua kelas, kelas 3 itu, ketua kelas gitu kan. Udahlah sekalian aja ketua kelas jadi ketua Kloroksnya gitu. Aman saya ketua kelas jadi ketua. Ya kan kisahnya itu kan awalnya Kloroks itu adalah ketika lagi ulangan sejarah gitu kan, dibagi 2, bangku yang sebelah kanan keluar dulu, bangku yang sebelah kiri ujian. Yeah. Saya bangku sebelah kiri jadi ujian dulu. Yeah. Nah, selesai cuman 30 menit, waktu kan sejam buat kelompok yang ke kiri, sejam buat kelompok yang kanan. Nah, saya selesai setengah jam selesai. Nah, waktu banyak nganggur gitu kan, nggak boleh keluar sebelum semuanya selesai, biar nggak ngasih tahu ke yang belum ujian gitu kan. Jadi keluarnya bareng, ya masuknya bareng juga gitu. Jadi gitu. Jadi nggak akan tahu karena soalnya sama gitu kan. Ya udah, karena nggak boleh keluar, ya udah. Saya asik-asik aja sambil dulu nasidnya dulu belum ada alat-alat perkusinya gitu. Jadi akapela. Ya. Masih bahasa akapela gitu. Sampai tertidur saya. Dan posisi saya itu depan meja guru. Guru yang bangunin, Lis udah selesai, Lis ayo keluar. Saya kaget tuh tidur. Yang lain sudah pada ada kosong. Langsung yang lain pada diri, lihat mejanya gitu kan. Ada hadir nggak? Itu kacau. Pulau-pulau. Pulau-pulau. Ya. Udah. Nah gitu dah. Nah, ternyata itu tersebar oleh guru itu diceritakan ke guru-guru di lain. Maka ketika ada pelajaran berikutnya, ke ruang guru untuk manggil guru pelajaran berikutnya. Oh ini ya ketua kelas tukang tidur. Nah gitu kan. Oh gitu kan. Akhirnya udah pas kita ngumpul sama teman-teman di kelas, kita bikin geng yuk, bikin kelompok yuk. Udahlah Kloroks saja. Kenapa Kloroks? Kelompok orang ngorok. Itu sejarahnya. Udah ketua kelasnya jadi ketua lah. Jadi gitu lah ceritanya begitu. Tapi hanya bertahan di 1 tahun aja di kelas 3 aja. Selesai lulus udah bubar. Oh udah bubar. Tapi ternyata masih ada. Sekarang WA-nya masih ada. Disebut juga Kloroks kelompok. Jadi alumni yang dulu tahun saya lulus bareng gitu kan masih ada ya, bertahan. Dengan istilah Kloroks gitu. Ramai itu. Wah ini ketuanya nih. Masih ramai. Masih ingat masa lalu gitu. Kan gitu. Ada kejadian satu. Ya tadi Satya. Ketika berkumpulnya anak-anak muda dalam sebuah geng ya. Jadi anak muda ini ternyata ya belum siap secara mental ketika mereka itu gagal, ketika mereka tidak meraih apa yang mereka inginkan. Ya karena nggak dipersiapkan oleh orang tuanya. Mengalami penolakan, kan beberapa kasus penolakan oleh wanita atau penolakan yang lain mungkin ya. Kurangnya pengakuan, aspirasi. Akhirnya dia ya itu tadi melakukan kekerasan. Ya, makanya kemandirian nggak terbentuk, kedewasaan nggak terbentuk, yang ada emosi. Berarti negatif semua itu ya, nggak dapat apa-apa, Bang. Ya sebenarnya kalau dia dapat rahmat Allah mah bisa. Kan bisa, banyak juga yang mantan preman bertobat kan banyak. Akhirnya baik. Tadi itu kesabaran. Mungkin ada doa orang tuanya, kesabaran temannya, terus dia bertahan, tidak memponis sehingga akhirnya dia dikabulkan doanya oleh Allah. Akhirnya bisa kembali. Nah, begitu. Gitu mengupik. Ya berarti kalau ada yang seperti itu ya kita jangan sampai bosan ya. Ya itu dia. Seperti halnya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan walaupun anaknya sudah coba mikir mengupik kan aneh, mereka aja nggak bosan dalam kesalahan, makanya kita bosan dalam kebenaran. Nah itu. Mereka aja bersabar dalam ketidakpahaman, makanya kita nggak sabar dalam kepahaman kita untuk memberikan pemahaman pada mereka. Jadi kuat-kuat di situ. Makanya kata Allah kan ya isbiru wasobiru, sabar dan lipat gandakan kesabaran. Memang
kemampuan orang bersabar terbatas. Tapi kesabaran itu nggak berbatas. Berarti tergantung apa? Tergantung pemahaman kita terhadap iman. Kalau iman kita kuat, kesabaran kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena tadi semua yang datang dari Allah kepada kita kebaikan. Termasuk kita mendapatkan keluarga kita yang kadang-kadang menurut kita nggak baik, itu kebaikan agar kita terus berdakwah ke keluarga kita, agar kita banyak kebaikan kita lakukan untuk keluarga kita. Ketika berhasil, Allah akan balas. Ketika nggak berhasil, tetap akan Allah balas sebagai kebaikan, karena kita nggak pernah berhenti untuk berbuat baik buat keluarga kita, walaupun hasilnya kan terserah Allah. Makanya kita Nabi Nuh, istri dan anaknya kan nggak berhasil. Tapi Allah nggak pernah menyebut Nabi Nuh sebagai orang tua yang gagal. Nggak pernah. Allah menyebut Nabi Nuh hamba-hamba kami yang soleh. Nabi Lut, nggak pernah Allah menyebut Nabi Lut orang yang gagal dalam bangun istrinya. Karena istrinya pendukung kaum sesama jenis. Pendukung kebatilan. Iya. Tapi Allah nggak pernah menyebut Nabi Lut dengan bahasa gagal. Nggak ada. Kalau kita manusia, wah itu gagal sebenarnya. Makanya itu kan contoh dari Allah, gitu kan, bahwa ternyata Nabi Lut itu berjuang sampai detik terakhir, nggak pernah memponis. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, dia ajak untuk jadi orang baik. Karena tugas kita adalah berjuang, tugas kita adalah berusaha. Hasilnya itu wilayah Allah. Ya. Nah, orang sekarang itu orientasinya ke hasil, saya harus berhasil. Itulah dia. Karena selalu fokus kepada apa yang dia mau, akhirnya yang main adalah emosi, merasa gagal. Padahal dia masih hidup, keluarganya masih hidup, masih ada kesempatan nggak? Masih. Karena kesempatan terakhir adalah ketika sudah sakaratul maut. Sampai kapan? Selama dia masih hidup. Ya, ya. Ada nggak preman-preman yang geng-geng usia 50 bertobat? Ada. Ya. Bahkan usia kakek-kakek bertobat ada nggak? Ada. Oke. Iya. Banyak cerita sama. Iya. Banyak cerita. Gitu. Ya keberhasilan itu bukan dilihat dari hasil bagi kalau dari sini. Keberhasilan itu dilihat dari proses ya saja. Bukan, tapi target keberhasilan tetap kita bikin. Tetap, jangan sampai tidak. Misalnya anak kita ingin jadi orang soleh, istri kita jadi orang soleha, suami kita jadi orang soleh, kan gitu. Itu target, harus dibikin agar kita punya arah perbuatan kita, arah kerja kita jelas. Sehingga kita akan nyusun strategi segala. Nah, nyusun strategi segala macam hal itu sebagai bentuk amalan kita. Berikhtiar. Nah, gitu. Makanya itulah ilmu. Diberikan oleh Allah sebagai ilmu. Gitu. Iya, oke. Berarti ya baik lagi ke ilmu sebenarnya dalam hal ini ya. Iya, benar. Ya berarti ya banyak ilmu yang belum tersampaikan ya. Ya, karena selama ini kan rujukan secara umum masyarakat kita adalah yang disebut berhasil tuh ukurannya materi. Maka rujukan-rujukan referensi-referensi tentang kehidupan membangun keluarga adalah juga rujukan-rujukan dari orang-orang yang secara materi sukses. Padahal kalau posisi dia sebagai hamba Allah dia lakukan, ada nggak hamba Allah yang dia Rasul nggak punya harta? Ada, Sir. Ada kan? Ada, Sir. Artinya bagi manusia yang gak berharta pun akan bisa tetap mendapatkan kebahagiaan karena menjadi hamba Allah. Terus ukurannya juga kenyamanan Ya. yang diraih. Ada nggak hamba Allah atau nabi atau rasul yang hidupnya dikejar-kejar mau dibunuh? Ada. Ada. Berarti kan nggak nyaman, nggak menyenangkan. Iya kan? Ya. Tapi dianggap orang yang kayak begitu, orang yang hidupnya nggak tenang, segala macam dianggap orang yang gagal masalahnya secara umum di masyarakat kita. Ada nggak Rasul Allah yang punya kekayaan, kekuasaan, powerful? Ada. Nabi juga, Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Powerful, kekuatan, kekayaannya luar biasa. Tapi dia mengatakan semua ini dari Allah. Hadza fadli min rabbik. Bahkan Nabi yang sakit
Nah, yang penyakitan pun ada. Gitu. Nabi Ayub. Padahal itu tidak menyangka. Iya. Sakit ya. Sakitnya bukan sakit dalam, sakit fisik kelihatan maksudnya. Jauhi banyak orang. Iya. Penyakit kusta. Kusai. Sok coba bayangkan. Ya itu bukan ukuran sukses ya kalau sakit itu. Disebutlah tadi kan orang yang gagal. Padahal dengan kesabaran Nabi Ayub kan akhirnya penyakitnya sembuh. Akhirnya dia ketika 17 tahun penyakit kan diledekin oleh iblis kan. Apa jawabannya? Ya, 80 tahun hidupnya sudah kenikmatan. Gitu loh. Yaitu punya istri, punya anak banyak, kemudian harta yang berlimpah. Nah, kemudian oleh Allah diuji dengan penyakit. 17 tahun penyakitnya. Dengan usia 80 tahun berarti 97. Disembuhkan lagi oleh Allah 97 tahun. Karena kan manusia dulu umurnya ratusan tahun gitu. Kan gitu. Dia mensyukuri yang 80 tahun kenikmatan yang Allah berikan. Ini baru 17 tahun kan gitu. Kan berarti kan kesabaran. Dan dia menerima apapun keputusan Allah walaupun tidak menyenangkan dan itu berdampak apa? Kebaikan. Ternyata agak menjadi profil, agak menjadi contoh orang yang bersabar. Nabi Ayub. Nabi Nuh, Nabi Lut adalah menjadi profil contoh orang yang tetap berbuat baik kepada keluarganya walaupun keluarganya menjadi musuhnya. Luar biasa itu. Makanya Allah katakan kan, ketahuilah oleh kamu, istri-istri kamu, anak-anak kamu bisa jadi musuh. Fahzaru, hati-hati. Tapi lanjutannya, maafkan dia, lembutlah pada dia, kemudian minta ampunlah kepada Allah tentang dia. Jadi redaksinya bukan perangi. Bukan. Kalau istri-istri anakmu jadi musuh, Tapi, hati-hatilah. iya. Hati-hati, jangan terpengaruh. Kemudian jadi harus dibawa kendali dia gitu loh. Dengan artian kebaikan gitu. Maafkan dia supaya jadi orang baik lagi. Kemudian lembutlah pada dia. Bukan diperangi atau dimusuhi ya. Iya, gitu. Bukan yang anu anyar deui gitu teh. Waduh. Ganti we ya terbalik we ya. Itu. Ini sebetulnya ya konsep-konsep Islam itu luar biasa di sini ya. Ya, bahkan kan terkait adanya penolakan. Ya karena kan risalah Allah. Nah, ini kan yang dari bagus. Allah. Nah, inilah ilmu yang belum dipahami. Makanya Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Telah Allah sempurnakan nikmatnya itu. Apa? Agamamu. Apa? Islam. Jadi udah sempurna itu. Allah ridho, nikmat sudah disempurnakan. Artinya kalau kita melaksanakan Islam dengan benar, itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Yang dimaksud dengan kebahagiaan bukanlah materi, tetapi dia menjadi hamba Allah. Ketika jadi orang kaya, dia nggak jadi pelit. Ketika jadi orang miskin, dia tidak ngemis gitu. Iya. Dan tidak mengeluh kemana-mana, ngeluh ke sosmed, ya Allah hidup kekit teuing geuning. Sosmed curhat. Terus yang komennya macam-macam. Gitu. Dia komen cuma 2, nggak ada macam-macam, cuma 2 macam. Like And dislike. dislike, cuma gitu aja. Iya. Kebanyakan yang dislike. Atau emoji ya. Itu. Ya, seandainya masyarakat kita ini ya bisa mendapatkan ilmu ini, ya, efeknya luar biasa. Ya makanya ada podcast ini hari ini, mudah-mudahan Mudah-mudahan. ya bisa kita jadikan pelajaran insyaallah. Kayaknya nanti ini saja ada bahas ibu-ibu dari para nabi terdahulu. Ya kan Apanya makanya kalau kita lihat kondisi- Al-Quran itu kan isinya kisah. Bisa. Dan kelemahan secara umum masyarakat kita yang muslim ini adalah banyak nggak bisa baca Quran. Jangankan kita bicara nggak bisa baca Quran, yang baca Quran bisa aja pun nggak baca. Kebaca. Karena dianggap bukan bagian penting dari kehidupannya. Karena tadi keberhasilan yang selama ini yang muncul di masyarakat adalah materi. Maka yang dikejar adalah ilmu-ilmu untuk meraih kekayaan. Padahal rizki itu urusan Allah. Bahkan tidak disadari ya kebanyakan orang itu bahwa bentuk rezeki itu bukan hanya materi, banyak sebetulnya. Enggak, kalau bicara rizki kita bicara materi aja. Oh, terus Karena selain memang materi. itu yang difokuskan oleh masyarakat, oleh manusia adalah materi.
rizki itu. Bicara rizki itu pasti materi. Walaupun kita memahaminya rizki itu tidak hanya materi, ya. Tapi secara umum ini kan masa kita bicara umum. Ya, pemahaman masyarakat umum. Nah, Oke. kan itu. Padahal adalah untuk urusan rizki itu sudah Allah tentukan. Tinggal masyarakat mah UUD katanya. Ustaz. Dan bahasa rizki dari Allah tuh bukan bahasa apa yang kamu cari, apa yang kamu dapatkan. Sementara di kita carilah rizki. Berusahalah untuk mendapatkan rizki. Kan begitu bahasa kita kan. Ya. Padahal rizki itu adalah Allah berikan. Allah berikan. Jadi usaha kita apa? Usaha kita adalah merayu Allah dengan usaha kita. Berarti usaha kita cari yang halal dan baik. Ya, ya. Baru Allah berikan rizki yang barokah. Kalau caranya nggak baik, apalagi nggak halal, tetap diberikan oleh rizki, tapi mudorotnya lebih besar. Maka disebut nyungkun istilahnya. Nyungkun itu bahasa Arabnya istidraj, artinya Allah beri kenikmatan agar dia bersenang-senang malah menambah dosa. Bukan jadi hamba Allah. Diberikan kenikmatan, diberikan harta yang banyak. Orang kaya. Makanya kadang-kadang ya saya mas senyum aja ketika ada banyak penawaran-penawaran tentang suatu bisnis gitu kan. Jadi orang kaya bisa pesiar kemana-mana, naik kapal pesiar, nama kita ditulis di batu, tulis di negara mana, segala macam gitu. Tidak urgen yang kayak gitu bagi seorang hamba Allah. Kenapa? Nggak akan ditanya oleh malaikat. Apakah nama kamu terus batu tulis? Enggak. Yang ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kan itu. Tapi upaya kita untuk jadi berhasil dalam ukuran materi, ya harus kita kejar supaya kita bisa banyak berbuat kebaikan. Ya, cuman jangan lupakan Nah, itu tugas pokok kita. hal yang pokok tadi. Oke. Gitu. Berarti kesimpulannya ya, bahwa apa yang terjadi di kalangan anak muda saat ini ya, terkait dengan krisis identitas dan Ya. mereka itu lupa siapa dirinya, itu pertama mungkin tadi ya, saat kesimpulan yang bisa diambil adalah ada peranan orang tua sih, Ya, modalnya nggak cukup. karena kurang ilmu. Iya, ilmu dia, tapi modal. Nah, Makanya kalau modal nggak cukup, beruntung nggak? ya susah. Selalu kan ketika kita bisnis gagal, yang disarankan apa? Modal. Kurang modal. Nah, modal di sini yang paling urgent itu, yang paling penting ya itu adalah ilmu ya. Ilmu agama. Ilmu agama. Ya. Karena dari ilmu ini tadi ya Ustaz ya, kita akan memahami bagaimana caranya Nabi Yusuf, Iya. Nabi Nuh Iya. berdakwah kepada keluarganya, mengajak keluarganya. Ya makanya masalah aktivitas dia jadi apa itu lain persoalan. Selama halal dan thayyib nggak ada masalah jadi apapun. Nah, Tapi itu, tetap ya. posisi yang pertama adalah hamba Allah tadi. Ya. Nah tadi identitas yang harus diperkenalkan kepada anak muda itu adalah bahwa mereka itu adalah hamba Allah. Itu dia yang pertama. Ini diarahkan bagaimana mereka itu supaya menjadi hamba Allah yang baik. Allah yang Perkara nanti dia mau bekerja jadi apa dalam secara keduniaan, selama itu halal dan thayyib nggak ada masalah. ya. Nah, pada akhirnya dia dengan ilmu yang cukup yang tersampaikan oleh orang tuanya, akhirnya dia bisa memilih kelompok, Iya. komunitas Iya. adalah komunitas ataupun kelompok yang di dalamnya berkumpul hamba-hamba Allah. Iya, Itu saja. Jadi berkumpul semua hamba, komunitas kebaikan. Sehingga ya itu ya saja yang kita harapkan. Tapi tadi satu hal, jangan diponis aja orang yang bikin geng-geng segala macam. Justru kita ajak terus dengan kesabaran kita supaya dia kembali ke jalan yang benar. Begitu. Ya. Karena kalau kita ponis, yang adalah emosi dan marah gitu. Akhirnya apa? Jadi musuh. Oh, sudah musuh susah ngajaknya. Betul. Jangankan dilirik gitu. Ketemu aja nggak mau. Betul. Iya. Ya kan? Maka berarti nih yang bikin geng sana yang perang nggak mau ketemu. Kalau ketemu berantem pasti kan begitu. Karena dianggap musuh.
Apalagi tadi ya Sat, ada penyakit yang diwariskan oleh iblis tuh. Sombong. Anahoiru minkum tadi. Iya, sombong. Nah di sinilah ya, Iya. jika bakal potensi keributan, perkelahian. Iya, asal tadi dari awalnya dia karena memang modalnya nggak cukup sehingga dia menemukan identitas yang kayak gitu dan dia bangga dengan itu yang terjadi gitu. Ya. Kayak kenapa penting ya anak kita masih di usia di bawah balik itu orang tua terus memberikan arahan ke arah yang benar gitu. Mulai ajari sholat dari kecil, mulai baca Quran gitu kan, gitu, sabar pelan-pelan gitu. Ya. Kadang orang tua itu alasannya itu biasa, aduh waktu, aduh saya kerja, kadang wah saya nggak ada ini, saya lagi ngejar target. Iya, karena tadi kan keberhasilan ukuran ini adalah materi tadi masalahnya sih. Sibuknya apa sih? Pasti nyari duit. Iya. Ya kan? Kan kemarin yang kita ngobrolin juga sama ngopi kan gitu kan awalnya. Iya. Ukurannya bukan di situ. Ketika punya materi banyak malah nggak bahagia. Ketika materinya pas-pasan bahagia. Bukan di situ kuncinya. Bukan di materi dan tidak ada materi. Tapi adalah tadi posisi dia menjadi hamba Allah atau tidak. Kan itu sebenarnya. Disitulah tak kebahagiaan. Iya, ketika dia sibuk nyari duit, ibadah nggak jalan kan. Ketika dia sebagai driver online, tapi dia rajin ibadah. Nah itulah Allah berikan kemudahan di situ. Ya pada saat itu ya bahkan Iya, bukan karena pekerjaannya, bukan, tapi karena pekerjaan bagus tapi masih ditinggalkan iya, istri. Iya, karena imannya tadi. Gitu. Ya. Ya inilah balik lagi ke ilmu ya di sini. Iya. Sibuknya nyari rezeki, kemana-mana ke luar negeri, kunjungan kerja segala macam. Anak nggak kurus, anak istri nggak akan perhatikan. Jadi ya ramai krisis tentang disebut dengan ya kan jablay istilahnya. Non jablay. Aduh. Kan jarang dibelai. Masih ayah bahasa eta. Itu. Iya. Karena itu ya sibuk mencari materi ya. Gitu. Ya plus lah insyaallah. Ya mudah-mudahan melalui acara kita ini ya ngobrol penuh inspirasi ya. Awalnya ngalor ngidul tapi ketemu titik inspirasi bisa bagi-bagi ya. Mudah-mudahan bisa ya Nggak kerasa mau sejam ya, subhanallah. bisa ngasih jawaban ya. Iya. Baik. Jawaban terkait yang akhirnya terjadi di masyarakat ya. Iya. Semoga menjadi sebuah pelajaran nih bro bagi para orang tua dan tentunya teman-teman kita ya, anak muda. Insya Allah ya, dengan menjadi hamba Allah, Insya Allah hidup kita itu akan akan bahagia sebetulnya. Dan sebetulnya ya ada sebuah keyakinan ya, harapan mereka gabung ke geng itu, mereka ini menganggap itu adalah satu jalan meraih bahagia, tapi ternyata kan bukan kebahagiaan yang didapat. Kembali kepada modal tadi. Karena modalnya nggak cukup, dia pahami ini sesuatu yang menyenangkan adalah bahagia, ternyata enggak. Ya kan. Padahal kalau kita lebih teliti para anggota geng itu sebenarnya hidupnya tertekan dia. Karena takut nggak diterima sama grup sehingga dia berbuat apa yang dimau oleh grup. Sebenarnya itu supaya dia diterima sebagai anggota. Sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya secara nurani dia nggak mau. Cuman kalau supaya diterima dia berbuat itu dengan terpaksa tadi. Banyak kasus lah. Sebenarnya dibilang geng itu nyaman nggak juga, tertekan mereka sebenarnya. Karena apa tadi ada permintaan-permintaan, keinginan-keinginan sebagai sebuah tradisi tadi dari geng itu. Kan kejadian-kejadian di jalanan, begal, kemudian menusuk segala macam. Karena memang dari disebut oleh gengnya itulah anggota geng yang benar, harus begitu. Nah kata-kata begitu itu akhirnya membuat dia akhirnya menjadi satu tekanan sehingga akhirnya dilakukan supaya diterima oleh grup. Lo gak nusuk, gak masuk lo. Iya, gitu. Lah, gitu ya. Ditonton itu sok wanita kan gitu. Lamun teu wani tadi anggap gitu. Karena ingin dapat pengakuan. Nah itu dia. Harganya mahal sih. Iya, makanya kan kata Rasulullah, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Karena kalau nurani itu pasti cenderung pada kebenaran. Dia nggak nyaman melakukan itu, tapi karena terpaksa akhirnya kan. Karena apa? Ya karena nggak punya modal yang kuat sehingga akhirnya ditekan sama teman-temannya. Ya udah akhirnya
ya deh gue lakuin deh biar gue diterima sama grup. Dan ketika tertawa-tawa, mereka tertawa semua yang kayak begitu. Bahagia katanya, siapa bahagia? Tertekan kok. Tertekan. Ya itulah, karena kan orang nggak mau kan kelemahannya kelihatan. Nah, jadi jaim dia, jaga image gitu. Ya ingin terlihat kuat. Iya. Ingin terlihat berani. Iya. Gitu. Ya, kalau kita ingin terlihat apa adanya emang ya gitu ya. Ya apa adanya ada. Aduh cukup lah, udah 1 jam. Udah 1 jam gak kerasa ya. Insya Allah kita lanjut di cara podcast berikutnya ya. Insya Allah. Yaitu untuk teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan dari podcast ini bisa dapat inspirasi ya, sehingga bisa menjadikan hari-harinya lebih positif ya, bisa memberi manfaat dan bisa ngasih solusi ya. Baik, itu saja rekan-rekan semua ya, terima kasih Ustadz Darlis. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.